Apa itu ransomware? Apa bedanya dengan virus, adware, spyware, trojan, worm? Dari macam-macam yang saya sebutkan tadi adalah contoh-contoh dari malware, yaitu malicious software. Software yang sengaja dibuat untuk kepentingan jahat yang sifatnya merusak. Kalau kita pilih, ransomware terdiri dari dua kata, ransom dan ware, yang berarti software atau perangkat lunak. Kata ransom sendiri berarti tebusan atau sejumlah uang yang terpaksa dibayarkan untuk memenuhi tuntutan dari si penjahat. Nah, jadi lebih jelasnya ransomware adalah software yang digunakan oleh hacker jahat atau black hat hacker yang meminta tebusan kepada si korban. These guys are good. Let's get to work. A hot little startup with a great idea. Their target, a Propass. Serangan ini terjadi pada Mei 2017. Serangan cyber skala besar menggunakan perangkat ini diluncurkan, menginfeksi lebih dari 75.000 komputer di 99 negara, menuntut pembayaran tebusan dalam 20 bahasa. Sejarah akan mencatat, WannaCry adalah salah satu serangan cyber yang terbesar yang pernah terjadi di dunia. Dari 150 negara terinfeksi dan mengunci komputer ini, termasuk Indonesia. Dibanding ransomware lain yang sebelumnya pernah terjadi, yang bisa dibilang sangat relatif terbatas, WannaCry lebih sakti karena ia memanfaatkan tool dinas Intel Amerika Serikat (NSA) yang dicuri oleh hacker dan dibocorkan di internet. Itulah mengapa WannaCry dapat menyebar secara relatif sangat singkat. Hanya dalam beberapa saat, ia dapat menginfeksi komputer di seluruh negara. Serangannya tak pandang bulu, mulai dari industri otomotif, perbankan, telekomunikasi, hingga rumah sakit pun jadi korban dan dimintai tebusan. Jadi, menurut kita apa sih yang sangat berbahaya dari ransomware WannaCry ini? WannaCry memiliki dua nama, yaitu WannaCrypt dan WannaDecryptor. Nah, ransomware ini akan melakukan enkripsi data sehingga kita tidak bisa membuka file yang ada di komputer kita sendiri. Apa itu enkripsi? Lebih mudahnya seperti gembok kunci kita yang ada di loker atau rumah kita, yang dimana hanya si pemilik kunci yang dapat membuka gembok itu. Tapi gimana kalau kita mengunci pintu kita dan kita pergi beberapa saat dan kembali membuka pintu, dan ternyata pintu itu tidak bisa terbuka kembali? Seperti inilah yang dilakukan oleh WannaCry. Tidak seperti virus yang dimana dia mengacak-ngacak file atau sistem operasi. Ransomware ini melakukan enkripsi, yang dimana si pemilik data tidak bisa melihat datanya sendiri. Banyak rumah sakit dan perusahaan telekomunikasi tidak bisa melihat data pelanggannya sendiri. Sebenarnya, ransomware ini tidak terlalu bahaya terhadap file kita, tapi karena dia enkripsi, jadi kita tidak bisa membuka file data kita sendiri. Kalau di film genre kejahatan, si penculik menculik korban dan tebusannya uang. Dan jika melewati batas yang ditentukan, maka nyawa yang akan hilang. Beda dengan ransomware, yang dimana dia diberi tanggap waktu oleh si pembuat software untuk membayar tebusan. Jika melewati batas yang ditentukan, apa yang sebenarnya yang akan terjadi? Yes, data kita akan hilang. Di zaman sekarang, data sangatlah penting, apalagi perusahaan digital besar yang dimana dia sangat membutuhkan data-data pelanggannya. Yang paling menakutkan dari ransomware ini yaitu, jika dia sudah terinfeksi di satu jaringan yang sama, maka semua yang terhubung di jaringan itu akan terinfeksi ransomware ini juga. Karena WannaCry sendiri mengincar komputer berbasis sistem operasi Windows yang memiliki kelemahan Server Message Block atau SMB, tools yang dibuat oleh NSA (National Security Agency) ini dicuri oleh komunitas hacker yang bernama The Shadow Broker yang dibagikan secara publik di internet dan mengakibatkan ransomware ini dapat menyebar secara luas di berbagai negara. Cara mengatasi serangan. Perlindungan terbaik terhadap serangan ransomware adalah dengan membackup semua file ke dalam sistem yang benar-benar terpisah. Jadi, apabila kamu terkena serangan, tidak akan kehilangan informasi apapun dan file kamu yang dicuri tetap aman karena ada cadangannya. Memang sulit untuk mengetahui kapan hacker akan meluncurkan serangan ransomware, tapi sikap kehati-hatian kita bisa sangat membantu. Dalam melakukan serangan, hacker perlu mengunduh perangkat lunak berbahaya ke komputer, telepon, atau perangkat lain yang terhubung ke internet.
Cara yang paling umum untuk menginstal virus adalah melalui email dari situs web yang disusupi. Sebagai contoh, hacker akan mengirim email phishing yang meminta korban untuk membuka tautan. Tapi sebenarnya tautan itu adalah link menuju situs berbahaya yang diam-diam mendownload virus ke komputer korban. Cara terbaik untuk melindungi diri dari serangan ini adalah jangan mudah percaya terhadap email mencurigakan. Kunci pertahanan lainnya adalah dengan memasang program antivirus di komputer yang bisa memindai file sebelum diunduh, memblokir instalasi rahasia, dan mendeteksi malware yang mungkin sudah ada di komputer kita. Pelajaran yang dapat ditarik dari serangan ini, yang namanya serangan cyber, adalah salah satu serangan yang paling ditakutkan jika sebuah negara sudah terkena serangan ini. Tidak hanya pemerintah saja yang akan dirugikan, tetapi masyarakat juga akan dirugikan. Karena serangan cyber itu menyerang ke semua otoritas-otoritas yang dia inginkan. Untuk melakukan pencegahan, maka lakukanlah pencegahan-pencegahan sebelum terkena ransomware ini. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Like jika kalian suka video ini, dislike jika kalian tidak suka video ini. Yono di sini, sampai jumpa.